Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Pada pagi hari kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk lagi ada dalam rumah Tuhan, dalam sebuah peribadahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa ibadah pada hari ini akan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita, ibadah akan dimulai saudari share bagi kita sekalian. Amin. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang luar biasa Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita sehingga kita boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dengan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan melukis kita di telapak tangannya, dan sampai masa tua kita, Dia tetaplah Allah yang tetap menggendong kita, memelihara kita. Melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayang-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kita mau ulangi pujian ini lebih sungguh lagi bahwa Tuhanlah yang melukis kehidupan kita, dan sampai masa tua kita Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, sampai masa tua, Kau tetaplah Allah yang akan selalu menggendong kami Tuhan. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu Tuhan
bersyukur dan merenungkan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara kita sepanjang kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan pada pagi hari ini kita mau bersyukur, kita mau menaikkan pujian kita, penyembahan kita hanya kepadanya. Karena hanya Tuhanlah yang layak menerima segala puji dan sembah dari kita. Saya undang kita sekarang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan katakan, kuangkat tanganku Yesus, kami mau memuji perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kuangkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Kasih-Mu tiada terukur Tuhan. Kasih setiamu dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Angkat tanganku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Pagi hari ini lebih lagi Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Cinta yang tanpa batas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Tuhan berikan hidup Tuhan bagi kami. Tuhan menebus dosa kami sehingga kami boleh dilayakkan Tuhan sampai pada hari ini. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, Jadikan aku jadikan indah. aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa Terima kasih batas. Tuhan. Kau berikan Pengorbananmu melayakkan kami Tuhan. jadikan Jadikan ku kehidupan kami lebih berharga. indah Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Bapak Mayor akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa saudara-saudara sekalian. Terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau membuktikan bahwa cinta-Mu tanpa batas bagi kami. Kami boleh bangun pada pagi hari membuktikan bagaimana cinta Tuhan sangat luar biasa bagi kami. Sehingga kami boleh menikmati hari ini lagi. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami menjadi orang-orang yang boleh merespon cinta Tuhan yang tak terbatas. Kami boleh merespon kasih Tuhan tanpa terbatas dengan kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya hari ini hamba berdoa, Tuhan berkati ibadah ini. Tuhan berkati semua kami yang sudah datang dalam rumah-Mu, datang dalam kemah-Mu. Kiranya hari ini turunlah berkat-Mu Tuhan atas ibadah ini, atas hidup kami. Berkat dan urapan-Mu atas semua kami.
yang Tuhan percayakan melayanimu hari ini. Kiranya hari ini dalam ibadah ini namamu dimuliakan, namamu ditinggikan, dan kami pulang dengan berkat daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami alaskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu saudara-saudara sekalian. Saya mau baca sebagian firman sebelum saya serahkan lagi kepada pemimpin ibadah. Dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Beberapa ayat dari bagian ini saudara-saudara sekalian, saya ingin baca bagi kita dalam pembacaan yang pertama hari ini. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 hingga 34. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai 34 yang diberikan perikop tentang Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Alkitab bilang demikian bagi kita dalam ayat 29 dari Matius pasal yang ke-20. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Yesus berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Ada sukacita pagi hari ini? Amen. Ada sukacita pagi hari ini? Amen. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan pasti kalau di tahun yang baru kita punya komitmen. Nah, komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mengikut Tuhan seumur kehidupan kita. Ku telah tetapkan mengikut Yesus. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Sujud di hadapannya.
yang bernafas memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan haleluya. Haleluya, Amin. Haleluya. haleluya, amin. Haleluya, Amin. haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, Amin. haleluya, Amin. haleluya, haleluya, Haleluya. Haleluya. Amin. haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Kita mau lebih lagi meninggikan Tuhan pagi hari ini. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Nama siapa saudara? Yesus. Yesus. Kita mau serukan namanya pagi hari ini. Kita mau buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya iblis. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya Dengan apa? dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama siapa saudara? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi kita mau serukan namanya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota Nama Yesus benteng kalahkan yang semua musuh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Silakan duduk. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan Tuhan. Tiba saatnya waktu yang terbaik untuk kita boleh memberikan persembahan kita, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Pujian dari buku Bara Keselamatan nomor 167.
Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan, dan pagi hari ini kami sudah boleh memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan, biarlah itu boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu Tuhan melalui Korps 2 Surabaya. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bagi hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan boleh menjadi rema dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu yang terbaik untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh menjadi hati seorang hamba, hati seorang murid, hati yang mau mendengar, dan tidak hanya mendengar saja, tapi kita mau melakukan firman Tuhan. Ku tak dapat
seberapa penting jabatan yang kamu miliki saat ini. Tapi Tuhan melihat hati kita, hati seorang hamba, hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, hati yang siap dan mau melakukan setiap firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah melihat siapa kami, Tuhan tidak pernah memperhitungkan apa harta yang kami miliki, tapi Tuhan mau melihat hati kami Tuhan, hati kami yang menyembah, hati sebagai hamba, hati yang mau taat dan dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, ini hidup kami Tuhan, Kau kami mau bukan dibentuk Tuhan. yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari dan kau temukan di dalam Selama aku hidup Tuhan, aku mau menyembah-Mu Tuhan. hidup, kau mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Ini hidup kami Tuhan, hidup yang terbaik, hidup yang kami mau persembahkan kepadamu Tuhan. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kamu bukan Tuhan yang memandang rupa Kau Tuhan. bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hamba Tuhan, biar Kau temukan dalam Hati kehidupan hamba kami. yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Selalu berarti bagi kami Tuhan. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada pada kami. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa kami Bapa, tapi Engkau melihat hati kami dan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan penuhi kami dalam kuasa Roh. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Kiranya hari ini kami diberkati, dikuatkan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupamu, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba Hati hamba yang selalu kau cari, dan kutemukan temukan di dalam-Mu. selama ku hidup. Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku. Amin. Katakan sama-sama, beri yang terbaik, Yesusku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Ini pujiannya saya sangat suka sekali saudaraku, karena memang pujian ini memberikan sebuah pemahaman penting.
pada waktu mengambil keputusan menjadi seorang hamba Tuhan, maka pertanyaan penting adalah apa yang Tuhan lihat dari hidup saya, gitu toh. Tapi pemahaman ini sangat menarik saudara-saudaraku, bahwa waktu kita mau mengikut Tuhan, kita mau melayani Tuhan, menjadi apapun, maka pujian ini membuat kita untuk meninggalkan rasa ketidakmampuan kita untuk kita terus mau melayani Tuhan. Iya toh? Dia nggak lihat rupamu, dia nggak lihat hartamu, tapi engkau harus beri persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ini menjadi pujian sangat luar biasa. Baik saudara-saudara sekalian, berkat oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mau bicara tentang sebuah tema yang sangat sederhana, tentang berseru kepada Tuhan. Tentang tema yang mengatakan berseru kepada Tuhan. Pembacaan pertama tadi kita sudah baca dari Matius 20, 29 sampai 34. Dan satu ayat yang mau kita renungkan pada pagi hari ini dari Mazmur 34, ayatnya yang ke-16. Mazmur 34 ayat 16. Dibilang gini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Apa yang mau saya katakan pada pagi hari ini lagi? Setiap saudara dan saya, kita semua sebagai orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini, maka saudara-saudara sekalian, kita pasti pernah mengalami yang namanya kesesakan. Kita pasti pernah yang mengalami namanya permasalahan. Baik itu dari sebuah masalah yang kecil hingga masalah yang besar menurut pandangan kita. Sehingga kalau saudara baca dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20, maka di situ dikatakan bahwa ayat yang ke-20, Daud menggambarkan masalah itu dengan kata kemalangan. Ya kan? Dengan kata kemalangan. Dia bilang kemalangan orang benar banyak. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, waktu kita membaca ini dan melihat tentang pemahaman ini saudara-saudara sekalian, maka pemahaman ini memberikan sebuah hal yang penting bagi kita. Bahwa pada saat kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka saudara-saudara sekalian, kita bukan berada pada sebuah zona nyaman atau comfort zone-nya. Tetapi saudara-saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan, maka kita berada pada sebuah kondisi-kondisi dan keadaan yang diperhadapkan dengan kesulitan, dengan tantangan, dan dengan aniaya. Dan inilah kekristenan, gitu loh. Dan inilah kekristenan. Nah, kalau saudara membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 12 dan 13 saudara-saudara sekalian, maka pemahaman ini menjadi menarik karena minggu lalu saya juga bicara ini saudara-saudaraku dalam ayat di atasnya. Tapi saya mau baca dalam ayat yang ke 12 dan 13 dari 2 Timotius pasal yang kedua. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah, ya kan, di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi saudara kalau memahami ayat ini, maka kondisi ayat 12 dan 13 memberikan sebuah pemahaman bahwa setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan, maka dia akan menghadapi aniaya. Dan ayat 13 dikatakan kondisinya adalah bahwa di tengah-tengah dunia saat ini yang terjadi adalah banyak orang-orang jahat, penipu bertambah jahat dan mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi ini kondisinya saudara-saudara sekalian. Inilah kondisi-kondisi kita sekarang, kondisi di mana orang-orang percaya hidup pada akhir zaman ini. Pada zaman akhir ini. Nah, kalau kita belajar tentang besar kecilnya masalah yang kita hadapi, maka itu selalu tergantung sejauh mana kita memandang masalah itu. Tentang besar atau kecilnya masalah yang kita hadapi, saya katakan sekali lagi, maka itu tergantung bagaimana kita memandang permasalahan, memandang kesesatan kami.
saya mau katakan ketika kita memandang masalah itu, persoalan yang kita hadapi dengan kemampuan logika kita, dengan kemampuan kita sendiri, maka saya mau katakan kita akan memandang masalah-masalah itu dengan sangat ketakutan. Dan ketakutan-ketakutan itu akan menggiring kita, membawa kita ke yang namanya kepanikan, keputusasaan yang berkepanjangan dan membuat kita menjadi orang-orang yang gak bisa bangkit dari sebuah permasalahan. Tapi kalau kita belajar dari sebuah masalah yang kita hadapi dengan cara pandang positif, maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang kita bisa menjadi orang tetap tenang gitu ya. Tetap tenang di dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Kenapa? Karena saudara-saudaraku kita tahu bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Nah, kalau kita kembali ke Mazmur 34 saudara-saudara sekalian, bagian Mazmur 34, keseluruhan di Mazmur ini. Keseluruhan di Mazmur ini saudara-saudara sekalian, Mazmur 34 ini adalah sebuah tulisan daripada Daud. Dia berada pada suatu situasi, kondisi dan keadaan yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Dia belum menjadi seorang raja, ya. Belum jadi seorang raja saudara-saudara sekalian. Kondisinya adalah keadaan yang begitu sulit di mana Daud berada dalam sebuah pelarian yang dia dikejar-kejar dan hendak dibunuh oleh Raja Saul karena kebencian dan keirian hatinya atas keberhasilan Daud bisa mengalahkan Goliat. Sehingga peristiwa itu terjadi saudara-saudara sekalian. Daud berpindah dari tempat ke tempat ke tempat ke tempat lainnya. Dan tiba pada ayat 34 ini saudara-saudaraku, dia berada dalam sebuah tempat yang bernama Kota Gad. Kota Gad ini adalah orang-orang yang sangat mendukung kepemimpinan Raja Saul pada waktu itu. Pada waktu dia tiba di situ saudara-saudara sekalian, maka saudara tahu kisah ini dia berpura-pura gila yang Alkitab katakan sehingga para pengawal kota itu memanggil seorang raja yang bernama Raja Akis untuk menyampaikan bahwa ini Daud. Tapi kepura-puraan ketidakwarasan Daud membuat Akis menjadi tidak percaya bahwa ini Daud. Sehingga saudara-saudara sekalian dia terlepas dari keadaan yang begitu sulit. Dalam kondisi-kondisi sulit antara hidup dan mati. Karena apa? Karena orang-orang Gad siap hendak membunuh dia. Sehingga saudara-saudara sekalian dalam ayat 34 ayat 16 Daud tulis mata Tuhan, iya kan, tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saya baca bagian ini saudara-saudara sekalian. Kondisi Daud yang saya cuma boleh membayangkan. Kondisi yang begitu sangat menakutkan. Ya kan? Dia berada seorang diri di tengah-tengah tentara yang begitu banyak yang siap dengan senjatanya akan menembak dia secara langsung. Dan dia mendapat inspirasi bagaimana pura-pura gila dan dia lolos dari permasalahan itu saudara-saudara sekalian. Dan dalam kondisi itu maka dia melihat dan dia mengatakan bahwa bagaimana dia bisa lepas dari kondisi yang terjepit itu saudara-saudaraku. Karena dia katakan bahwa ada Tuhan. Ada mata Tuhan yang tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinga Tuhan kepada teriak mereka minta tolong. Nah apa yang mau saya katakan pemahaman ini saudara-saudara sekalian. Dalam Mazmur 34 ayat 16 ini kita mau belajar dan melihat. Memberikan pemahaman-pemahaman penting kepada kita. Bagaimana caranya, bagaimana saudara dan saya dapat keluar dari sebuah persoalan. Dapat menyelesaikan sebuah konflik-konflik kehidupan yang tidak mudah kita hadapi di akhir zaman ini saudara-saudaraku. Ya kan? Kemarin kita lihat tuh berita, ya kan di mana tuh? Di Balikpapan saudara lihat tuh orang puluhan mati. Ya kan? Dengan trailer yang tiba-tiba turun, semua habis. Ya kan ini lagi antri nih, lampu merah tiba-tiba di saudara belakang. Enggak pernah tahu. Dia enggak pernah berpikir dia akan mati hari itu. Ini kondisi yang enggak mudah. Ya kan, saya tahu semua akan menangis keluarga dan ini menjadi persoalan. Mungkin masalah mereka berbeda dengan masalah kita, tetapi saya mau katakan bahwa saudara dan saya ada pada satu kondisi dan keadaan yang gak bisa mudah kita hadapi.
Tetapi Mazmur 34 ayat 16 mengajar kepada kita yang pertama, bagaimana kita bisa menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Yang pertama adalah kita harus berseru kepada Tuhan. Ya kan? Berseru kepada Tuhan. Nah, saya coba melihat pemahaman kata berseru. Pemahaman kata berseru dalam beberapa bagai bahasa. Di dalam perjanjian-perjanjian lama saudara-saudara sekalian, kata berseru disebut dengan pemahaman dengan kata kara. Kara itu artinya adalah berteriak atau menjerit. Ini namanya berseru dalam pemahaman bahasa Ibrani. Kalau kita bicara dalam bahasa-bahasa perjanjian baru atau bahasa Yunani saudara-saudara sekalian, maka pemahaman kata berseru itu disebut dengan kata kaleo. Itu artinya waktu dia berseru, dia memanggil nama seseorang dalam seruannya itu. Itu disebut dengan berseru atau disebut dengan bahasa kaleo. Nah, saya mau bilang ini, pada waktu Alkitab bilang, pada waktu saya katakan tadi, bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah-masalah kita. Yang pertama kita harus berseru kepada Tuhan. Artinya adalah, saudara dan saya, kita hanya memiliki satu opsi dalam sebuah permasalahan untuk mempercayai Tuhan bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong kita dalam menghadapi sebuah persoalan. Ini pemahaman berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan artinya sekali lagi saya katakan kita nggak punya pilihan lain. Waktu kita diperhadapkan dengan persoalan kita nggak punya pilihan plan A, B, C, dan D nggak ada. Tapi pada waktu kita punya permasalahan maka opsi satu-satunya adalah saudara dan saya datang kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita dalam menghadapi sebuah persoalan. Ini namanya berseru. Saudara lihat. Pada waktu Yosua disuruh mimpin bangsa Israel dari Musa kepada Yosua, maka saudaraku saudara baca Yosua pasal pertama, itu ketakutan Yosua itu memuncak sekali. Saya pikir dia kena asam lambung saudara sekalian. Dia takut dan dia stres. Berat sekali laginya. Ini masalahnya nggak gampang. Tapi Tuhan lihat dalam ayat 8 dan 9, Tuhan kasih luar biasa. Tapi yang menarik dikatakan adalah bahwa bagaimana engkau mau berhasil dan beruntung, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Artinya Tuhan bilang ini, Yosua, kalau kau mau bawa bangsa itu masuk ke tanah Kanaan, kau nggak punya opsi lain selain engkau harus percaya kepada saya sebagai Allah yang memilih engkau. Yosua lakukan itu dan Alkitab catat bahwa Yosua adalah pemimpin bangsa yang berhasil membawa ke tanah Kanaan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, banyak kita kadang-kadang punya masalah, kita cari opsi lain. Kita pergi kepada orang-orang pintar. Kita pergi kepada orang kita rasa mampu untuk bisa memberikan kita pencerahan, ya kan? Memberikan kita pertolongan dan sebagainya. Tapi kita belajar saudara-saudaraku pada hari ini, nggak ada kata lain, tidak ada pilihan lain bagi saudara dan saya sebagai orang percaya kepada Tuhan. Waktu kita diperhadapkan dengan persoalan, maka saudara perlu datang dekat dan berseru kepada Tuhan. Kenapa penting? Karena waktu kita datang berseru dekat dan kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh ketenangan. Kita akan memperoleh keselamatan dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan kita lewati yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Roma 10:13 katakan demikian. Roma 10:13. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Saudara perhatikan itu. Roma 10:13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Alkitab bilang, dia akan apa? Diselamatkan. Kata diselamatkan bukannya berbicara tentang kehidupan rohani, tapi juga kata diselamatkan berbicara tentang kehidupan jasmani. Jadi artinya jelas. Kalau kita sedang hari ini ada di tempat ini dan menghadapi pergumulan-pergumulan, sudah katakan benar Mayor, saya sedang punya persoalan. Solusinya adalah engkau berseru kepada Tuhan. Karena orang yang berseru kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Saudara bisa lihat pembacaan pertama tadi saudara-saudara sekalian. Di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 29-34. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, saudara-saudaraku, maka kita katakan di situ ada dua orang buta yang datang kepadanya. Orang buta teriak-teriak, guru anak Daud kasihnya, sampai bilang ribut, kata ribut. Mereka nggak penting, mereka teriak-teriak terus memanggil nama Yesus. Bahkan dilarang sekalipun mereka teriak-teriak terus.
Saya belajar dan melihat itu. Kenapa mereka harus teriak-teriak terus? Karena mereka tahu, mereka percaya bahwanya Yesus yang sanggup menyembuhkan kebutaan mereka. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Mereka berteriak, memanggil nama Yesus. Ini kaleo, berteriak, memanggil nama seseorang. Dikatakan dalam Alkitab, Tuhan anak Daud, kasihlah kami. Murid bilang, diam kamu, diam. Tuhan, dia teriak-teriak lebih keras. Dia terus berteriak, karena dia tahu bahwa Yesus, hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan penyakit mereka. Saudara nggak bisa berteriak sekali, saudara sekalian. Waktu saudara punya persoalan jangan berteriak panggil mayor, nggak ada. Tapi saudara berteriak panggil nama Yesus. Iya kan? Panggil nama Yesus. Selalu saya bilang bahwa kuasa doa itu nggak hanya terjadi kepada hamba-hamba Tuhan. Kuasa doa terjadi kepada semua orang. Setiap orang yang mau berteriak, berseru, memanggil nama Yesus, maka diselamatkan, kata Roma. Alkitab nggak katakan setiap hamba-hamba Tuhan yang berseru pada Tuhan. Enggak. Setiap mayor, enggak. Tapi dikatakan setiap orang yang artinya siapa? Saudara dan saya punya yang namanya kekuatan doa. Bisa berdoa dan membuat sesuatu bisa terjadi pada waktu engkau berseru kepada Tuhan. Bagian ini kepada kita. Supaya saudara saya menjadi orang-orang yang bangkit dari sebuah persoalan. Ya kan? Bangkit dari persoalan. Dan berseru kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang bisa menyembuhkan saudara-saudara sekalian. Saya banyak belajar dalam sebuah pegunungan saudara-saudara sekalian. Banyak sekali. Ya kan? Mereka sakit. Wah, mereka panggil dukun-dukun saudara sekalian dulu. Wah, udah kalah dukun baru panggil opsirnya. Mayor, doakan. Saya bilang kamu dikasih tantang saya sama dukun. Mari kita uji. Banyak terjadi. Lalu saya katakan jangan cari opsi lain. Waktu engkau sakit, panggil nama Yesus. Engkau akan mengalami pemulihan. Itu yang saudara-saudara sekalian. Yang kedua kita belajar di bagian ini saudara-saudaraku dari Mazmur ini. Yang kedua bahwa pada waktu kita menghadapi persoalan, ingatlah bahwa yang kedua, Tuhan itu memberikan yang namanya jaminan. Tuhan itu memberikan yang namanya jaminan atas hidup kita. Mazmur 34 ini bukan sekedar barisan kalimat-kalimat indah dalam rangkaian syair dan puisi yang dituliskan oleh Daud. Tetapi juga saya mau katakan ini merupakan pengakuan iman Daud bahwa dia mempunyai Tuhan yang berdaulat untuk memberikan jaminan pertolongan atas hidupnya. Ya kan? Atas hidupnya saudara-saudara sekalian. Waktu dia tulis Mazmur 34 16 ini saudara-saudara sekalian, ini sebuah pengakuan iman bahwa Daud percaya dia punya Allah yang berdaulat untuk memberikan jaminan pertolongan atas kehidupannya. Apa yang mau saya katakan kepada kita? Apa yang Tuhan inginkan dari hidup saudara dan saya adalah saudara dan saya juga harus memiliki pandangan iman, memiliki iman tentang Allah yang berdaulat. Ini penting. Memiliki tentang iman Allah yang berdaulat, iman tentang Allah. Artinya adalah bahwa waktu Allah mengizinkan saudara dan saya menghadapi persoalan, waktu Allah mengizinkan saudara dan saya menghadapi kesulitan, maka saya mau katakan, maka dia juga adalah Tuhan yang berdaulat, yang pasti akan memperhatikan, mendengar teriak kita dan pasti akan menolong kita. Dan ini yang Daud lihat. Waktu kita belajar tentang Allah yang berdaulat, bukan berarti saudara selalu hidup dengan sebuah ketenangan. Waktu kita belajar tentang mengimani tentang Allah yang berdaulat, bukan arti kita menghadapi semua kondisi kehidupan ini tanpa tantangan, tanpa pergumulan, tanpa sakit penyakit. Tidak. Tapi Tuhan izinkan semua kita masuk dalam sebuah lembah kekelaman. Tuhan inginkan kita masuk dalam sebuah kondisi-kondisi yang sulit. Tetapi dia juga Allah yang berdaulat, yang memperhatikan dan menepati janjinya untuk menolong saudara dan saya. Ini penting saudara sekalian. Menjadi sebuah penting. Kenapa? Karena inilah Tuhan saudara dan saya. Yesus yang kita sembah. Yesus yang memberikan janji-janjinya dengan ya dan amin. Dan pasti
memberikan apapun yang kita minta pada waktu kita berteriak minta tolong kepadanya. Coba lihat Matius 20 tadi saudara sekalian. Ayat selanjutnya. Kalau saudara baca kisah itu. Pada waktu orang-orang buta itu berteriak. Maka Alkitab bilang dalam ayat 32. Lalu Yesus berhenti. Dan memanggil orang itu. Lalu menariknya saudara-saudara sekalian. Yesus tanya kepada orang itu. Apa yang kamu kehendaki supaya, Yesus bilang, aku bisa buat bagimu. Ya kan? Apa yang kamu kehendaki supaya aku bisa buat bagimu. Ayat 34 bilang. Ayat 33 bilang, Tuhan supaya kami dapat melihat. Sederhana sekali. Gak berbelit-belit. Maka ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ini yang saya katakan tadi adalah kedaulatan Tuhan. Iya kan? Kedaulatan Tuhan. Orang-orang buta itu mengalami kondisi yang tidak mudah. Lalu berseru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan tanya, apa yang aku mau perbuat bagimu? Dia bilang sederhana, Tuhan, aku mau sembuh. Kadang kita terlalu bertele-tele minta sama Tuhan. Ini kegagalan kita. Kita buat daftar doa tuh 1 sampai 30. Ya kan? Terlalu banyak. Meminta-minta kepada Tuhan dengan cara berbelit-belit. Orang buta bilang, apa yang mau Tuhan, aku mau minta sembuh. Sederhana sekali. Lalu Tuhan tergerak hati dan menyembuhkan kedua orang buta itu. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Mari belajar untuk melihat tentang Allah yang berdaulat. Saya mau bilang hari ini saya nggak tahu saudara-saudara menghadapi apa. Tapi kalau Cilani bilang saudaraku pada doa kemarin itu bahwa dia lihat mata saya. Dia bilang, Mayor ada dalam sebuah kekhawatiran. Betul gitu ya? Lalu saya bilang, saya lihat matanya Cilani. Cilani juga dalam sebuah kekhawatiran. Iya kan? Artinya adalah bahwa manusia, saudara dan saya, pasti punya yang namanya kekhawatiran. Kalau kita nggak punya kekhawatiran, kita bukan manusia. Iya kan? Kita bukan manusia. Saudara belajar Yesus waktu jadi manusia. Dia juga khawatir waktu menghadapi taman Getsemani. Ini adalah hal yang logis. Tetapi saya mau katakan, pada waktu kita menghadapi sebuah kekhawatiran, ketakutan dan Tuhan izinkan hari ini, saudara dan saya ada sebuah kondisi yang tidak mudah. Kondisi yang buat saudara menangis. Kondisi yang buat katakan, Tuhan kapan saya sembuh? Sakit saya begitu berat. Kondisi yang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bisa percaya kepada Tuhan lagi. Ingat, Tuhan izinkan Daud masuk dalam lembah kekelaman. Tapi Tuhan izinkan dia melihat sebuah kemenangan sebagai gembala yang baik. Tuhan izinkan saudara dan saya hari ini menghadapi kesulitan persoalan apapun. Tuhan izinkan saya mengalami sakit yang begitu berat. Tapi dengan kedaulatan Tuhan juga, Tuhan izinkan saya sembuh. Tuhan izinkan kita menang. Tuhan izinkan kita keluar dari persoalan. Tuhan izinkan kita terima berkat. Dan Tuhan izinkan kita mengalami semua yang Tuhan beri bagi kita. Dan ini kedaulatan Tuhan. Kiranya poin yang kedua ini, ingatkan kepada kita. Ingat saudara sekalian, ada masalah. Tapi ada Yesus yang memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Yang terakhir, saya hitung tadi 10, ya masih bisa menit lagi. Saya harus lihat jam soalnya nanti saya diingatkan nanti. Ayat 34 sampai 16 tadi. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Saudaraku yang ketiga adalah, bagaimana caranya kita bisa keluar dari sebuah kondisi permasalahan. Saudara dan saya harus memiliki kefokusan pada Tuhan. Kefokusan pada Tuhan. Saudara perhatikan ayat ini. Ada sebuah kata yang menarik dengan kata tertuju. Ya kan? Saya baca ini, kata tertuju. Kata tertuju ini menekankan tentang fokus. Jadi kalau kita memahami ayat ini saudara-saudara sekalian, maka Tuhan juga memiliki kefokusan kepada setiap orang yang benar. Ingat orang yang benar. Ingat orang yang benar. Siapakah orang yang benar? Orang yang benar bukan orang yang gak berdosa. Orang yang berdosa pun orang yang benar. Pemahaman orang yang benar adalah orang yang menaruh kepercayaan dan kehidupannya kepada Tuhan. Itu orang benar. Tapi orang yang
tidak menaruh hidupnya pada Tuhan, maka dia bukan orang benar. Kefokusannya kepada orang benar. Saudara lihat, dalam kondisi Daud yang sulit, maka saudaraku Tuhan fokus kepada teriakan Daud. Minta tolong, ya kan? Dan telinganya teriak mereka yang minta tolong. Pemahaman ini menjadi menarik. Pemahaman ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa dalam menghadapi kondisi-kondisi akhir zaman ini, yang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita menjadi hidup dalam ketidakpastian, maka kekuatan terpenting yang kita harus miliki adalah sikap fokus kepada Tuhan. Sikap fokus kepada Tuhan dan bukan melihat atau fokus pada keadaan atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sekali lagi saya katakan, Daud diperhadapkan dengan kondisi terjepit antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Tetapi saudaraku, dalam kondisi itu pun Daud tidak fokus pada kondisi itu. Dia nggak fokus kepada tentara-tentara Gad dengan senjatanya yang siap membunuhnya dan siap menembaknya. Tapi saudaraku, dalam kondisi yang sulit, maka ia fokus kepada Tuhan yang sanggup menolongnya, sehingga ia berteriak kepada Tuhan. Ayat 18. Apa yang kita katakan? Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka kita bilang apa? Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ini yang menjadi fokusnya Tuhan bagi kita. Waktu saudara saya fokus tetap kepada Tuhan, nggak lihat nih masalah besar, big problem, ya kan, masalahnya gede sekali mayor, gak kuat, masalahnya gini, gak penting masalah. Jangan fokus dan lihat, fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita bilang bahwa orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Saya mau tutup khotbah ini. Kemarin anak saya telepon, Ega. Dia keluar dari sebuah daerah yang bernama daerah Sumba. Waktu dia keluar, dia telepon, Pak, Mak, saya mau berangkat. Biasanya kita doain. Keluar dari Sumba, saudara-saudara sekalian. Dengan ombak 3-4 meter. Dia keluar. Tiba-tiba besoknya dia telepon. Kok cepet gitu loh. Ternyata kapalnya harus minggir ke sebuah pulau namanya Pulau Komodo. Kenapa? Karena dia bilang kita nggak bisa terus. Karena ombak begitu tinggi. Ini kapalnya minggir. 1 hari 1 malam mereka ada di Pulau Komodo. Ya kan? Dia telepon pagi-pagi dan sebagainya. Siang hari dia telepon lagi. Saya mau berangkat lagi. Karena ombak sudah turun dalam ketinggian 2 meter. Terus kami pesan. Berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Maka engkau akan diselamatkan. Ini peristiwa yang kedua, saudara-saudara sekalian. Saya bilang airnya masuk di kapal, Kak? Enggak. Masuk di airnya masuk di kapal? Enggak, Pak. Tapi waktu dia di Aceh, dia pernah punya ombak sampai 5 meter, 4-5 meter. Dan itu airnya masuk sampai di kapal. Kebetulan waktu itu nakodanya orang Kristen. Dan dia ada di atas. Mereka berdua Kristen. Mereka udah bilang gini, enggak, kita berdoa supaya kita selamat. Lalu mereka berdua dengan kaptennya berdua, saudara sekalian. Dan mereka bisa melewati ombak yang besar. Saya coba melihat gambaran ini adalah gambaran kehidupan manusia. Kita harus menghadapi ombak yang besar. Ombak yang begitu tinggi. Dan kadang-kadang kita harus berhenti sejenak untuk kita datang kepada Tuhan. Dan berdoa kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tenangkan ombak itu. Dan kita mulai bisa berjalan lagi melewati kehidupan ini. Dan berjalan sampai kita tiba pada sebuah kemenangan yang Tuhan beri bagi kita. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Hidup ini gak lepas dari masalah. Saudara lihat keadaan-keadaan yang ada. Kadang-kadang membuat kita takut. Ada apa dan ada apa dan ada apa. Tapi saya mau katakan bahwa setiap orang-orang percaya, orang-orang benar, waktu dia berseru-seru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, memiliki kefokusan kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, maka kata Alkitab, maka Tuhan mendengar. Tidak hanya mendengar, tapi dia tidak hanya dengar. Dia tidak hanya dengar, dia tidak hanya dengar. Tapi Alkitab bilang dia lepaskan.
Dia lepaskan saudara dari segala kesesakan. Dia lepaskan saudara dari segala persoalan, dari segala pergumulan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada sebuah pujian yang mengatakan bahwa kemenangan demi kemenangan itu terjadi atas hidup setiap orang-orang percaya kepada Tuhan. Hari ini saya nggak tahu apakah masalah hidupmu. Tapi kalau saya lihat mata saudara sekalian gitu, kita penuh dengan kekhawatiran. Benar, pasti. Gak ada yang bilang, kalau saya tanya hari ini siapa yang gak khawatir hari ini? Saudara bisa angkat tangan. Gak ada yang berani. Kita semua punya kekhawatiran. Anak-anak muda kita punya ketakutan. Sebuah masa depan. Yang bekerja kita punya ketakutan. Gimana ke depan pekerjaan-pekerjaan saya? Yang punya usaha, kita mulai berpikir gimana kondisi usaha kita. Jangan fokus kepada sebuah masalah. Jangan fokus pada sebuah kesulitan. Fokuslah kepada Tuhan. Karena Tuhan memiliki kefokusan kepada kita. Kita akan pujian nih saudara-saudara sekalian. Ku menyembah dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Ku menyembah dalam hadirat-Mu. Aku mau hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Daud pun ada dalam sebuah kondisi yang gak mudah. Dia pada sebuah kondisi antara yang terjepit, Tuhan saya gak tahu bagaimana. Saya gak tahu bagaimana. Ini hidup ini tinggal udah mau habis. Tapi Daud percaya bahwa ada Tuhan yang bisa melakukan apapun atas hidupnya. Saya mau katakan hari ini Tuhan bisa lakukan apapun bagi hidup saudara sekalian. Kalau saudara sedang punya persoalan, punya pergumulan apapun itu. Untuk anak-anak, untuk pekerjaan, untuk apapun itu. Hari Tuhan mau engkau berseru. Engkau mau kaleo. Engkau mau bicara kepada Tuhan. Engkau harus ceria seperti orang muda itu. Tuhan anak Daud kasihani aku, kasihani aku. Dan Tuhan akan bilang pada saudara sekalian dalam doamu hari ini. Dia tanya kepadamu, apa yang aku mau perbuat bagimu? Bilang sama Tuhan, sembuhkan saya Tuhan. Bilang sama Tuhan, berikan saya masa depan yang cerah. Bilang sama Tuhan, berikan saya pekerjaan yang baik. Berikan sama Tuhan, katakan sama Tuhan, berkati usaha saya. Tuhan tanya hari ini, apa yang aku mau perbuat bagimu anak-anakku? Lakukan itu hari ini. Dalam pujian ini, di bangku anugerah lakukan itu. Di tempat usaha lakukan itu. Dan Tuhan sedang tanya engkau hari ini. Ku menyembah dalam kudus hati. Pergunakan waktu ini menjadi waktu engkau mau bertemu dengan Tuhan. Engkau mau berseru kepada Tuhan. Tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan saudara dan saya hanya dalam Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Hanya Kaulah. Amin. Segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Daud mengalami itu. Orang buta itu pun mengalami kemenangan itu. Yesus yang dipanggil oleh orang buta, lalu Yesus yang sama yang kita sembah hari ini. Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Kalau Daud bisa lepas dari sebuah kondisi yang tidak mudah dia hadapi. Kalau orang buta itu ditanya oleh Tuhan apa yang mau lakukan, dia mau sembuh, dan Tuhan Yesus lakukan mukjizat itu dengan menyembuhkan mata mereka. Saya mau katakan hari ini, mukjizat bisa melakukan apapun untuk engkau hari ini. Berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Apa yang kau sedang minta hari ini? Tuhan tanya, apa yang mau aku lakukan?
kepadamu. Bilang sama Tuhan dengan secara terbuka, aku mau ini Tuhan. Aku mau usahaku diberkati. Aku mau berbagai macam hal yang kau bisa sampaikan. Dan kemenangan akan kita terima. Ku menyembah. Kita harus berdoa melakukan itu. Ku menyembah. Silakan kalau mau berdoa ke depan ke bangku anugerah, atau ingin berdiri, atau ingin berdoa, lakukan itu dan lakukan itu hari ini. Lakukan itu hari ini. Tahta kasih, karuniamu Bapa, kekuatanku hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, Kau ada di tempat ini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, ku yakin terjadi. Ku yakin Kau hadir. Itu hari ini saudara sekalian, saya mau berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Gak ada namanya big problem atau small problem. Amin. Minta kepada Tuhan. Terjadi di sini. Ibu Moyer akan berdoa untuk kita saudara-saudara sekalian. Kita akan ulangi kor ini sekali lagi. Kalau saudara hari ini mau datang di bangku anugerah, lakukan itu atau tetap menyanyi pujian ini. Atau engkau ingin berdiri di tempat dudukmu, lakukan itu hari ini. Berdirilah, mintalah hari ini, teriaklah kepada Tuhan. Maka saya mau katakan, Tuhan bilang, aku akan berikan engkau kemenangan. Ku yakin Tuhan, engkau ada di tempat ini. Ku yakin engkau ada di tempat ini Tuhan. Ku yakin engkau ada di tempat ini. Kita akan pujian ini, kalau engkau mau datang membangun anugerahkan itu, ingin beri lakukan itu. Dan mau akan berdoa bagi kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di kemenangan. Siapkan hatimu, terima doa berkat itu. Siapkan hatimu, katakan sekali lagi sama-sama. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, amin, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kemenangan, kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan. Siapkan hatimu. Terjadi di sini. Bapa di sorga, Amen. kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini mendukung di dalam doa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Baik mereka yang datang di bangku anugerah, mereka yang sedang duduk, mereka yang berdiri, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap mereka. Apapun yang menjadi doa mereka hari ini, kami percaya sampai ke hadirat Tuhan. Dan Tuhan akan turun tangan, menolong dan menjawab setiap doa-doa itu Bapa. Bapa di sorga, hamba serahkanlah Tuhan semua pergumulan mereka. Kami percaya jaminan Tuhan atas hidup kami. Jaminan Tuhan atas seluruh pergumulan kami. Saat kami datang dan berseru
maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa itu Bapa. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan, bagi hambamu yang melayani Tuhan juga berkati. Berikan kembali sehat dan kuat semua yang melayani mengambil bagian hari ini, diberkatilah oleh Tuhan. Dan kami yang hadir hari ini pun diberkatilah oleh Tuhan. Amin. Hamba serahkan semua pergumulan jemaat-jemaat Tuhan untuk menjalani sepanjang tahun ini Bapa. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang perkasa menopang, menuntun mereka untuk melalui hari demi hari. Kami percaya kemenangan Tuhan menjadi bagian atas kehidupan semua jemaat-jemaat Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati pergumulan pribadi mereka, berkati pendidikan dan masa depan mereka. Harapan-harapan mereka dalam rumah tangga di dalam nama Yesus. Amen. Mari Tuhan turun tangan dan Tuhan buat berhasil segala apa yang menjadi harapan-harapan setiap mereka dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga. Jika ada yang sakit hamba minta di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang ada di luar kota Tuhan pun memberkati mereka. Tuhan tolong perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang besar, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Yang berulang tahun pada minggu ini Edgar Samuel Tampu Bolon tanggal 24 Januari. Karena masih kita yang dalam minggu ini hanya itu yang berulang tahun. Baik saudara-saudara sekalian, kita terus semangat untuk terus beribadah dan melayani. Nanti dalam tahun-tahun juga kita akan setiap himpunan-himpunan bisa ambil bagian ya. PKW, Wasda, GPS gitu dalam ibadah kesucian. Kita harus bisa mengambil bagian memimpin ibadah ya dan sebagainya. Karena itu ada laporannya. Selalu ditanya itu, GPS ngambil ibadah kesucian berapa kali dalam setahun, PKW, Wasda itu ada gitu. Itu selalu ada laporan-laporan diberikan ke divisi dan teritori. Kegiatan sepanjang minggu ini semua jalan dengan baik saudara-saudara sekalian. Kegiatan-kegiatan kami juga dengan baik. Selama 3 hari saya akan mengikuti lokakarya penulisan se-Indonesia saudara-saudara sekalian, tapi dalam bentuk Zoom dan hybrid. Jadi ada wilayah-wilayah yang hybrid bertemu di kantor pusat dan ada wilayah-wilayah yang lewat Zoom saudara-saudara sekalian selama 3 hari dari Senin sampai Rabu. Maka ada kegiatan-kegiatan lokakarya yang diikuti dari mulai pagi sampai sore hari. Dan juga kita terus berdoa saudara-saudaraku sehingga apa yang menjadi rencana-rencana kita untuk di Korops ini kita terus boleh menjalankan dengan baik. Ada tantangan, ada pergumulan pastinya, tapi kita tahu bahwa sekali lagi saya mau katakan bahwa apabila saudara dan saya sebagai orang-orang benar berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Ya. Maka Tuhan akan melepaskan dari segala macam hal. Tuhan berkati kita saudara-saudara, kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Habis ibadah ini ada ibadah sekolah minggu ya. Tetap ibadah sekolah minggu dengan tatap muka dan juga dengan online. Kita nyanyikan sebuah kur doa Yabes lalu kita masuk dalam doa berkat. Kiranya Tuhan terus memberkati saudara dan saya. Itu menjadi doa kami. Supaya tiap-tiap hari Tuhan terus akan memelihara kita. Jangan pernah lihat fokus pada tantangan dan pergumulan itu. Tapi lihatlah kepada Tuhan yang siap memberkati saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku Tuhan, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Doa saudara dan saya daripada segala malapetaka, dari semua kesakitan, tidak mas sekali katakan kiranya aku kiranya Tuhan memberkati aku. Ini doa kami Bapa, ini hidup kami.
Kami minta kepadamu Engkau memberkati kami Tuhan. Kami minta kepada Engkau memperluas daerah kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Kiranya kami pulang dengan berkat. Sepanjang minggu ini kami diberkati. Kami diberkati. Gerejamu diberkati Tuhan. Gerejamu dilimpahi dengan berkat-berkat-Mu Bapa. Sembuhkan, pulihkan kami Tuhan. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan, amin, tidak menimpa aku, sehingga kesakitan, amin, tidak menimpa aku, sehingga kesakitan, katakan, tidak menimpa aku. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Orang percaya mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat pagi.